Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang berjumpa di ibadah tengah minggu kali ini. Mari kita persiapkan segenap keberadaan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah hari ini. Izinkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu dan ubahkan setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah. Penghiburan Tuhanku datang. Jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang lembah yang curam hadang di depan. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung Raja Wali di kepak-Mu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung Raja Wali di kepak-Mu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Jalan hidupku Tuhan, jalan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan. Kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun kasih Tuhanku tetap selalu sertaku. Dia beriku kekuatan sepanjang langkahku. Ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung Raja Wali di kepak-Mu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung Raja Wali di kepak-Mu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Ku percaya Tuhan, ku percaya kesetiaan-Mu di kelam kabut hidupku. Bagai burung Raja Wali di kepak-Mu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung Raja Wali di kepak-Mu,
katakan ku percaya. Ku percaya kesetiaanmu di kelam kabut hidupku. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja wali di kepakmu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Biar di hari-hari hidup ini seperti Engkau yang setia, demikian juga setiap kami setia Tuhan sampai akhirnya. Mari bersama katakan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kembali angkat pujian ini, katakan hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi, bagiku disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari dengan lembut katakan, Kau buka mataku. Kau buka mataku. Hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi, bagiku disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku. Kau buka mataku.
hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Dengan sungguh katakan, di ujung jalanku, di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Shalom, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua bisa dilewati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima nasihat-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau berbicara kepada kami supaya kami boleh berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 31 dan 32. Bapak, Ibu, Saudara, kita sering mengatakan bahwa aku adalah murid Kristus. Aku adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan itu benar. Sebab kalau kita adalah orang Kristen, maka kita pengikut Kristus. Tetapi harus disadari dengan benar, seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa saudara benar-benar adalah murid Kristus. Saudara adalah benar-benar murid Tuhan Yesus, kalau saudara tetap di dalam firman Tuhan. Kata tetap dalam teks aslinya meno, yang artinya adalah menunjuk tindakan, tetap berada, tetap berdiam, tetap hidup. Artinya setiap saudara dan saya menunjuk tindakan tetap berada di dalam firman Tuhan, tetap hidup di dalam firman Tuhan, dan tetap berdiam di dalam firman Tuhan. Dan kita akan terus-menerus mengeksplorasi atau menggali kebenaran itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saudara dan saya harus terus menggali kebenaran di dalam hidup kita. Kita akan terus mengeksplorasi kebenaran. Seperti tubuh jasmani kita yang membutuhkan makanan. Demikian juga dengan tubuh rohani kita. Kalau tubuh jasmani kita membutuhkan makanan setiap hari, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa menjalani kehidupan,
tentu demikian juga dengan tubuh rohani kita, membutuhkan makanan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara dan saya harus haus dan lapar akan kebenaran. Karena memang itulah kebutuhan daripada tubuh rohani kita. Jadi marilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita terus menerus menggali kebenaran di dalam hidup kita. Terus menerus kita haus dan lapar akan kebenaran. Karena jelas Tuhan Yesus katakan bahwa kalau saudara haus dan lapar akan kebenaran, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kita akan dipuaskan. Jadi kalau saudara dan saya menggali firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebutuhan hidup kita, maka saudara dan saya harus berjuang untuk terus-menerus menggali kebenaran itu. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, Tuhan Yesus juga mengatakan, tetaplah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah kalau tidak tetap pada pohon buah. Demikian juga kamu, jikalau kamu tidak tetap di dalam aku. Jadi kalau saudara dan saya tetap di dalam firman, itu artinya saudara seperti ranting yang melekat kepada pohon. Atau seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Sehingga ranting yang melekat pada pokok akan terus-menerus dialiri air kehidupan. Akan terus mendapatkan suplai makanan. Akan terus-menerus mendapatkan kehidupan dari pokoknya atau pokok anggur. Jadi carang akan berbuah kalau dia menempel kepada pokok anggur. Atau ranting juga akan berbuah kalau dia menempel kepada pohon buah. Jadi demikianlah saudara dan saya harus terus-menerus melekat, menempel kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pohon buah atau pokok anggur. Saudara dan saya adalah ranting atau carangnya. Sehingga saudara dikatakan sebagai murid-murid yang sejati. Kamu adalah benar-benar muridku. Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Kamu tetap menempel kepada pokok anggur. Atau menempel kepada pohon buah. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian dilanjutkan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau saudara tetap di dalam firman, yang adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sejati, maka kita, saudara dan saya, akan mengetahui kebenaran. Akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dengan terus-menerus menggali firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka kita akan mengetahui kebenaran. Mengetahui dalam teks aslinya adalah ginosku, yang artinya adalah menikmati. Jadi kebenaran bukan hanya sekedar sebagai konsumsi pikiran, atau hanya untuk mengembangkan nalar saja. Sehingga saudara dapat berkata, aku tahu firman, aku mengerti firman, aku mengerti kebenaran. Tetapi seharusnya lebih daripada saudara tahu dan mengerti, saudara harus menikmati kebenaran itu. Kita harus merasakannya. Dan kita harus melakukannya. Dengan kata lain, saudara dan saya harus atau wajib mempraktekkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Jadi kalau kita melekat kepada pokok anggur, di mana kita sebagai carang, dan pokok anggur adalah kebenaran firman Tuhan, yang juga adalah Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, maka kita beroleh kehidupan. Dan kemudian apa yang sudah kita peroleh itu kita lakukan dalam kehidupan kita.
di mana kita menikmati, di mana kita mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup kita, maka disinilah kita akan memperoleh kemerdekaan. Kita akan memperoleh kemerdekaan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, maksudnya adalah kalau saudara dan saya tetap berada dalam firman, kalau saudara dan saya tetap berdiam dalam firman, kalau saudara dan saya tetap hidup dalam firman, kita melekat seperti ranting yang menempel pada pohon buah. Dan saudara pasti akan mengalami kemerdekaan. Sebab hidup kita, hidup saudara dan saya pasti serupa dengan Yesus. Jadi kalau pokok anggur mengalirkan aliran-aliran air kehidupan masuk kepada carang-carangnya, maka carang-carang akan memperoleh kehidupan yang sama seperti yang ada pada pokok anggur. Artinya saudara dan saya pasti juga memiliki pikiran dan perasaan sama seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Dan kalau kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus, maka saudara juga akan mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca selanjutnya dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-33, rupanya mereka, orang-orang yang mendengarkan pernyataan Tuhan Yesus, orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, belum menangkap maksud Tuhan Yesus. Sehingga mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Bagaimana engkau berkata, kamu akan merdeka? Mereka menganggap bahwa mereka sudah merdeka. Tidak ada yang menjajah hidup mereka. Kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya yang harus saudara dan saya pahami, berasal dari kebenaran firman Tuhan yang melekat di dalam hidup kita, yang melekat dalam hidup seseorang, bukan dari keturunan, bukan dari status. Saudara jangan menganggap saudara sebagai aktivis, sebagai pengerja, bahkan sebagai pendeta, maka saudara menganggap saudara sudah merdeka. Sama seperti orang-orang pada waktu itu. Bagaimana kamu mengatakan kami ini orang berdosa? Kami keturunan Abraham, dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka menganggap kalau mereka keturunan Abraham, sama seringkali kita juga berpikir demikian Bapak Ibu. Kita dari kecil sudah Kristen, orang tua kita Kristen, nenek kita Kristen, atau mungkin neneknya nenek kita, opungnya opung kita, juga Kristen. Sehingga saudara menganggap bahwa saudara adalah orang Kristen yang sejati. Saudara menganggap bahwa saudara sudah merdeka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidaklah demikian. Yang dikatakan adalah bagaimana saudara dan saya tetap di dalam firman. Kalau saudara dan saya tetap di dalam firman, maka saudara dan saya adalah benar-benar murid Yesus. Kalau kita tetap di dalam firman, di mana kita memang benar-benar adalah murid Yesus, maka saudara akan mengetahui kebenaran itu. Artinya kebenaran itu kita kenakan dalam diri kita. Kebenaran itu akan kita lakukan di dalam hidup kita. Kita akan praktekkan di dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya mengalami kemerdekaan. Bukan karena keturunan, bukan karena status saudara, bukan karena status kita. Tadi sudah saya katakan, bukan karena saudara aktivis, bukan karena saudara pengerja, bukan karena saudara
pendeta atau bahkan saudara menjadi gembala, kemudian saudara berpikir kalau saudara sudah merdeka. No, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tidak demikian, saudaraku. Kalau kita berpikir seperti itu, kita salah. Kita salah. Kita salah, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus juga mengingatkan di dalam ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih berbuat dosa? Kalau kita masih berbuat dosa, dikatakan oleh Tuhan Yesus kita adalah hamba dosa, maka kita bukan hamba Tuhan. Artinya kita bukan murid Dia. Artinya saudara dan saya belum merdeka. Artinya kita belum merdeka. Sebab kita masih menjadi hamba dosa. Atau mungkin saudara menjadi hamba mamon. Karena saudara hanya berpikir dalam hidup ini, yang penting, yang utama dalam hidup ini adalah kekayaan, harta benda, atau uang. Sehingga saudara belum merdeka. Mari sadarilah hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita terikat dengan sesuatu yang membuat saudara dan saya tidak merdeka. Yang penting bagi saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya terus-menerus menggali kebenaran itu dan mengenakan kebenaran itu dalam diri kita. Sehingga saudara dan saya serupa dengan Yesus. Memiliki hati-hatinya. Memiliki pikiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya, kalau kita seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Kalau seseorang tetap di dalam firman Tuhan, maka orang tersebut adalah murid Yesus yang sejati. Murid Tuhan Yesus yang sejati. Dan dia benar-benar hidup seperti dia hidup. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Ini contoh ya orang yang merdeka, Rasul Paulus. Benar-benar hidup seperti dia hidup. Seseorang yang hidupnya serupa dengan Tuhan Yesus pasti merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merdeka? Apakah saudara sudah merdeka? Apakah benar kita tidak lagi terikat dengan apapun di dunia ini? Apa benar kita sudah tidak lagi terbelenggu dengan yang lain? Kalau dikatakan saudara dan saya serupa, artinya apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pasti kita lakukan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, kita pasti akan mengikutinya. Mari kita ambil contoh, Bapak Ibu. Contoh. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Misalnya saya ambil contoh ayat yang ke-37. Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apakah kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ini? Kalau iya, hendaklah kamu katakan iya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apakah kita sudah seperti itu, Bapak Ibu? Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita seringkali melakukan sesuatu, sebetulnya kita harus jujur. Kita harus berkata iya. Tetapi karena gengsi, karena kita menjaga image, menjaga supaya kita tidak malu, maka kita mengatakan yang sebaliknya. Seharusnya kita menjawab iya, tetapi kita menjawab tidak. Dan tentu ini berdosa di mata Tuhan. Dan tentu kalau kita melakukan hal itu, berarti kita belum merdeka. Kita belum merdeka, saudaraku. Kita belum merdeka. Karena kita tidak melakukan
seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ingat, kalau kita seperti itu, berarti apa yang kita ucapkan bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari si jahat. Ya, kenapa? Karena seharusnya kita katakan ya, tapi kita katakan tidak. Atau sebaliknya, seharusnya kita katakan tidak, kita katakan iya. Jelas menunjukkan kita belum merdeka dan kita masih berdosa. Ingat akan hal ini Bapak Ibu. Contoh yang lain, misalnya di ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kemudian ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tolong dicatat Bapak Ibu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Seperti firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah hal yang baik kepada siapapun. Kepada orang yang jahat, kita juga tetap melakukan hal yang baik. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengajarkan hal ini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kalau ada orang yang menampar pipi kanan kita, kita juga siap memberikan pipi kiri kita untuk ditampar. Tapi seringkali kita tidak demikian. Artinya, saudara belum mengikuti jejaknya. Saudara belum melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, yang Tuhan Yesus ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kalau saudara dan saya menggali terus firman Tuhan atau tetap di dalam firman Tuhan, kemudian saudara dan saya mengenakan kebenaran dalam hidup kita, karena kalau kita mengetahui artinya ginosko, artinya menikmati, maka saudara pasti akan menjalankan firman ini dalam kehidupan kita. Kemudian contoh yang lain lagi, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Apakah itu sudah kita lakukan? Apakah itu kita sudah jalankan? Di mana saudara dan saya mengasihi musuh dan kita berdoa kepada orang-orang atau bagi mereka yang menganiaya kita. Kita berdoa supaya Tuhan ampuni kesalahannya. Kita berdoa supaya Tuhan ampuni perbuatannya. Dan juga kita berdoa supaya orang itu berubah. Ya harusnya demikian. Kemudian contoh lain lagi, dikatakan di ayat yang ke-47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bapak Ibu, jujur, saya seringkali kalau tidak suka kepada orang, saya berkata, say hello, no more. Say hello, no more. Ketemu, kita sapa, hello, halo. Tapi setelah itu, cukup. Tidak lagi saya mau berhubungan dengan mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Apa lebihnya? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi orang Kristen itu harus lebih daripada orang-orang pada umumnya. Artinya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu harus lebih dari mereka. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu harusnya excellent, saudaraku. Tidak biasa-biasa saja. Karena memang demikianlah saudara dan saya yang dikatakan sebagai pengikut Kristus atau murid Tuhan Yesus. Kita harus lebih dari orang-orang pada umumnya. Hidup kita ini harus lebih dari mereka.
Apalagi saudara dan saya ini seperti surat yang terbuka. Setiap orang bisa melihat hidup kita. Setiap orang membaca hidup kita. Sehingga saudaraku, kita punya tugas, punya kewajiban di sini. Kalau saudara dan saya sebagai murid Tuhan Yesus, ayo lakukan kebenaran firman ini. Kita lakukan kebenaran ini dalam hidup kita. Jadi kalau saudara dan saya tidak suka dengan seseorang misalnya, yang tadi sudah saya katakan, kalau saya biasanya seringkali say hello, saya berkata halo, dan kemudian tidak lagi mau tahu keadaan orang itu. Mari kita sekarang belajar. Sebab apa saudaraku? Siapapun harus kita kasihi. Orang yang jahat pun harus kita kasihi. Orang yang menganiaya kita pun harus kita doakan. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, ayo kita coba tetap menjalin hubungan yang baik dengan dia. Mungkin saudara merasa saudara terzolimi oleh orang tersebut. Tapi saudara harus merdeka. Kalau kita tetap mengasihi mereka, walaupun mereka jahat, kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap memperhatikan mereka. Kita merdeka, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Kita benar-benar merdeka. Karena kita dengan tulus mengasihi siapapun. Orang boleh berbuat jahat kepada kita. Orang boleh melakukan hal yang tidak adil kepada kita. Tetapi kita tidak melakukan balas. Kita tetap mengasihi mereka. Tidak lagi say hello nomor, tetapi say hello dan kemudian ada kelanjutannya. Sehingga saudara benar-benar mengikuti jejak Tuhan Yesus dan saudara serupa dengan dia. Sesuai dengan judul firman Tuhan, freedom or sexless. Saudara mau bebas atau terikat. Saudara mau merdeka atau terbelenggu. Kembali pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Pilihan ada di tangan kita. Tapi kalau kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, ayo kita belajar untuk berubah. Tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat. Tidak ada waktu yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak atau orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Tuhan menunggu kita berubah. Tuhan menunggu saudara berubah. Ayo saudaraku, kita mau tetap di dalam firman, sehingga kita adalah benar-benar muridnya, kemudian kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada saat ini. Tentu kami harus berjuang ya Bapa. Sesuatu yang mungkin bagi kami tidak mudah. Sesuatu yang sulit, mungkin sulit bagi kami ya Bapa. Tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan kami. Apabila kami mau dengan sungguh-sungguh berubah. Kami mau dengan sungguh-sungguh Tuhan mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami ingin hidup kami merdeka. Kami mau hidup kami benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Terus menggali kebenaran itu dalam hidup kami. Berkati umat-Mu. Berkati orang-orang yang mau berubah ya Bapa. Berkati seluruh pecinta suara kebenaran. Seluruh orang-orang yang mendengarkan khotbah atau firman Tuhan pada saat ini. Dan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pimpin terus kami, tuntun terus kami ya Tuhan. Supaya kami hidup berkenan dan menyenangkan hati Bapa di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.